mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dan untuk saat ini kita juga melihat di KPU Banten, di mana Airin Rahmidiani baru saja tiba di KPU Banten, ditemani dengan anaknya dan juga sejumlah kader Partai Golkar. Baik, pemirsa, kita akan kembali berdiskusi bersama dengan Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat siang. Halo, siang. Ya, Mas Toto, tadi kita mendengarkan ya konferensi pers yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Ia mengatakan bahwa punya banyak mimpi untuk Jakarta seperti konsep baru Jakarta, kemudian juga akan menjadikan Jakarta menjadi kota global meskipun tidak menjadi ibu kota lagi. Nah, dengan adanya banyak partai politik di belakang Ridwan Kamil, mungkinkah jika dia terpilih akan bisa merealisasikan semua keinginan-keinginan dia ketika menjadi gubernur? Iya, saya pikir istilah Jakarta baru bisa dilihat dari dua kacamata ya. Pertama, kacamata normatif, sudah pasti Jakarta harus menjadi baru karena dia tidak lagi menjadi ibu kota, dan amanat undang-undang yang baru memang membuat Jakarta akan menjadi pusat kota global. Jadi belum ada yang baru sebenarnya dari statement Kang Emil. Walaupun itu juga bisa dianggap sebagai sebuah positioning, dia berhadapan-hadapan tanda kutip dalam konteks positioning politik dengan Anies Baswedan. Walaupun Anies Baswedan kita tahu tidak bisa maju ya, sampai detik inilah katakanlah. Dan ini kan adalah simbol dari antitesis yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan adanya partai-partai Kim Plus di belakangnya Ridwan Kamil. Nah, kalau masuk ke pertanyaan apakah yang namanya koalisi, saya harus katakan super besar ya, kalau tidak mau dikatakan gemuk, karena ini jumlahnya 12 partai, dan ini daerah yang sepertinya terlihat tidak mengalami perpecahan pasca keputusan MK dengan adanya perubahan aturan threshold. Artinya seperti ada sebuah ikatan, saya istilahkan dari ketua kelas bernama Gerindra, ini tidak boleh berubah gitu, kira-kira seperti itu. Karena kita tahu efek politiknya Jakarta ini memang sangat besar dalam konstelasi politik nasional. Apakah ini menguntungkan? Ya, dalam konteks mengumpulkan kekuatan mesin politik untuk bekerja. Walaupun ada catatan kritis, pilkada itu biasanya lebih melihat sosok, bukan didasarkan pada matematika politik siapa yang koalisinya lebih besar. Tapi katakanlah itu adalah sebuah keuntungan. Nah, pelemahannya adalah bukan hanya dalam konteks pilkada, di level nasional berlaku hal yang sama, bahwa koalisi yang gemuk atau terlalu besar ini malah berpotensi lebih bisa dihinggapi oleh konflik. Kan kalau kita analogikan dalam konteks kesehatan juga ya, besar itu bagus, tapi belum tentu sehat. Kalau terlalu besar, dia malah menjadi lemak jahat. Dalam konteks politik, itu yang sering terjadi. Koalisi yang terlalu besar, itu biasanya akan menimbulkan potensi konflik of interest. Itu yang menurut saya akan jadi catatan juga, bagaimana Ridwan Kamil harus punya kemampuan untuk selain mengelola anggaran sebagai administrator pemerintahan, tapi juga terkait dengan bagaimana mengelola kekuatan politik. Jangan sampai tersandera ketika kemudian mengambil kebijakan ketika kita tahu partai-partai ini mungkin saja punya kepentingan yang berbeda. Iya, Mas Toto, tadi kita juga melihat kan di visual ini di belakang RK berdiri ada Ahmad Riza Patria di belakang RK ketika mendaftarkan diri di KPU Jakarta. Ya. Nah, melihat yang baru terjadi ya, Ahmad Riza ini mengundurkan diri dari Tangsel. Apakah ini juga ada kaitannya dengan Golkar yang pecah kongsi dari Kim Plus ketika mendukung Airin di Banten? Ya, sebetulnya kalau kita bicara, tadi kalau saya lihat si Riza ada di belakangnya dari RK dengan Pak Suswono, kayaknya nggak mau kalah nih, karena tadi Mas Pramono Anung itu di belakangnya juga dengan Rano Karno, di belakangnya ada Ahok. Artinya ini kan sama-sama ya, mantan yang pernah menjadi penguasa di Jakarta menyatakan dukungannya penuh gitu, kira-kira seperti itu. Dan kalau saya sih melihat sudah langkah yang tepat buat Riza Patria mengundurkan diri. Karena kalau kita baca ini kan bukan keputusan Gerindra ya, tapi lebih kepada Riza Patria mengundurkan diri. Agak aneh seseorang yang pernah menjadi wakil gubernur
di Jakarta loh, nggak main-main. Lalu kemudian hanya menjadi seorang calon wali kota di level yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta. Kemampuan Bang Riza menurut saya jauh dibanding itu. Ditambah juga dengan aspek kontroversial, kita tahu majunya Bang Riza disertai wakilnya ini kan Marcel banyak sekali mendapatkan kritik, bukan karena dia pelawak, tapi dianggap dari statement yang sering muncul, bagaimana penilaian publik terhadap kapabilitas, memang dianggap belum bisa dirasionalisasi bahwa dia pantas untuk menjadi seorang calon wali kota. Buat saya ini pilihan tepat dibandingkan Bang Riza kemudian dianggap mendegradasikan dirinya, baik dalam konteks secara tata negara turun peringkat, atau dalam konteks berpasangan dengan sosok yang terlalu kontroversial, dan itu akan mendegradasi legacy yang sudah dimiliki oleh Bang Riza. Saya sih melihat seperti itu, bukan terkait dengan konstelasi yang terjadi di antara Gerindra atau Kim dengan Golkar dalam konteks Pilkada Banten. Oke, baik Mas Toto, kita masih akan berdiskusi lebih lanjut mengenai dinamika di pendaftaran pilkada pada hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.